Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fadathu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Wa qala aidan an Utsman radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah berikan kita 3 kemuliaan. Pertama, kemuliaan duduk dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, duduk dalam majlis yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Di antara 12 bulan, bulan itu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Jikalau kita beramal pada bulan ini, amalnya akan dilipat gandakan. Dan jikalau kita berbuat dosa dan maksiat di bulan ini, dosanya pun akan dilipat gandakan. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya buat kita bersama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus masjid paripurna beserta jajaran, terkhusus Bapak Lurah beserta jajaran, Bapak RW, Bapak RT, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu nama pangkat dan jabatan. Pertama, ini masjid yang paling selalu saya datangi. Kalau diundang oleh pengurus tak bisa nolak. Ini datang hari ini, besok tanggal 19 datang lagi. Maka oleh karena itu kalau ada kesempatan insya-Allah saya akan hadir di masjid ini. Kemudian yang kedua, saya ada waktu paling cepat 30 menit, paling lama 1 jam. Tadi kata Pak Pengurus, berapa lama Pak Pengurus? 40 menit, cocoklah. Kalau 40 menit air putih, cocok. Kalau 1 jam berarti memang di luar air putih. Karena malam ini saya persiapan untuk acara kajian subuh dan akan berangkat ke Kuantan Singingi, acara di Basrah. Kemudian dari sana langsung ke Koto Tengah, Kecamatan Kepenuhan, ada kajian di sana, dan terakhir malam Senin di Air Tiris. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah hilangkan kita sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat bohong, sombong, dan munafik dalam kehidupan ini. Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Peringatan Isra dan Mi'raj malam hari ini saya satukan dengan penyambutan datangnya bulan suci Ramadan. Karena ini kajiannya agak panjang, maka kita potong-potong. Mudah-mudahan malam hari ini bukan hanya semangat Isra dan Mi'raj, tapi juga semangat untuk kita menyambut datang bulan suci Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada satu hadis Nabi. Hadis ini masyhur. Hadis ini dikenal. Bahkan di antara para ustadz, para mubalik selalu menyampaikan hadis ini. Bahkan di antara kita hari ini ada yang telah menghafal arti hadis ini. Tapi sampai di tengah-tengah masyarakat, hadis ini berubah arti. Hadis ini berubah maknanya. Sampai di tengah masyarakat, hadis ini tidak lagi sesuai dengan teks hadisnya. Apa hadis ini? Hadis yang terkait dengan doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat Jibril berdoa, kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Hadisnya itu ada, tapi sampai ke tengah masyarakat, hadisnya ini berubah arti. Ada yang kita dengar di masyarakat, ya Allah, malaikat berdoa, jangan kau terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang anak minta maaf dengan orang tuanya. Ada lagi yang kita dengar, malaikat berdoa, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang istri minta maaf dengan suaminya. Ada lagi yang kita dengar, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang dengan orang lain saling memaafkan. Maaf, artinya ini baik, tapi terkait dengan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, arti yang seperti ini tidak ditemukan dalam kitab hadis. Jadi status hadisnya maudhu, palsu. Lantas yang mana hadis sesungguhnya? Ada 4 jalur periwayatan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ungdurul mimbar fahadarna." Nabi perintahkan sahabat, sahabat, dekat mimbar." Maka semua sahabat mendekati mimbar. Ketika sahabat mendekati mimbar, apa kata Nabi? "Falamma irtaqa darajatan qala amin." Ketika Nabi menaiki tangga mimbar, maaf Pak, Nabi itu punya mimbar. Mimbar Nabi itu ada tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Falamma irtaqa darajatan qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, Nabi berkata amin. Falamma irtaqa darajatan tsaniya qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang kedua, Nabi berkata amin. Falamma irtaqa darajatan tsalisa qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang ketiga, Nabi berkata amin. Falamma nazala, kemudian Nabi turun dari mimbarnya. Sahabat mendengar itu heran. Apa kata sahabat Nabi? Laqad sami'na minka yawma say'a ma kunna nasma'uhu. Sungguh kami pada hari ini ya Rasulullah mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Apa yang didengar sahabat Nabi? Sahabat Nabi mendengar Nabi berkata amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Sementara sahabat Nabi tidak melihat lawan bicara Nabi. Laqad sami'na minka yawma say'a ma kunna nasma'uhu. Sungguh kami pada hari ini mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala inna Jibril alaihissalam aradali. Kemudian Nabi berkata, ketika aku menaiki mimbar, malaikat Jibril berada di hadapanku dan berdoa. Karena itulah aku mengaminkan doa malaikat Jibril. Sampai di sana sanadnya. Yang berdoa ini pimpinan para malaikat. Yang mengaminkan ini pimpinan para anbiya. Yang berdoa ini Ruhul Kudus Jibril alaihissalam. Yang mengaminkan Rasulullah
Ada tidak lagi doa yang lebih mustajab dibandingkan doa mereka? Tidak ada. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya hari ini, apa doa malaikat Jibril alaihissalam? Ada 3. Kalau sekejar 3 ini akan saya sampaikan. Kalau tak terkejar 3, 1 saya sampaikan. 2 lagi Pak Pengurus saya terangkan tanggal 19. Apa doa malaikat Jibril? Yang pertama doa malaikat Jibril, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang ketemu Ramadan, basuh Ramadan, basobok Ramadan, ikut puasa Ramadan, ikut tarwih, ikut witir, ikut sahur, falam yughfar lahu, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah. Falam yughfar lahu. Dia ketemu Ramadan, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah. Why? Limaza? Kenapa dia tak dapat ampunan dari Allah? 1, dengarkan saya. Penyebab orang tak dapat ampunan ketika Ramadan, bulan ampunan datang. 1, orang yang berbuat maksiat dan dosa di luar bulan suci Ramadan, kemudian dosa dan maksiat itu tetap dia laksanakan pada bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dia tak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas solusinya apa? Tidak ada solusi lain Pak Lurah. Tidak ada solusi lain Pak RW. Tidak ada win-win solusi. Solusinya cuma 1, taubatun nasuha. Bertaubat kepada Allah. Maaf. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Isra dan Mi'raj perjalanan iman, perjalanan amal. Tidak ada iman, tidak ada amal yang akan sampai kepada Allah kecuali iman dan amal itu melalui satu gerbang. Gerbang di antara banyak pintu, satu pintu itu bernama taubatun nasuha. Tidak ada Pak. Maka mesti melewati taubatun nasuha. Maka solusinya hanya 1, bertaubat kepada Allah atas dosa dan maksiat yang kita buat. Jadi Rajab ini Pak, momentum buat kita sebetulnya untuk mengintrospeksi diri kita, untuk bertaubat kepada Allah. Karena banyak dosa yang telah kita buat. Apa dosa yang tak pernah kita buat Pak? Berapa banyak uang masjid yang kita makan? Berapa banyak uang anak yatim yang kita ambil? Berapa banyak orang miskin yang kita telantarkan? Berapa banyak suami yang dayus? Berapa banyak suami yang nusus? Berapa banyak orang keluarga kita yang meninggalkan sholat? Maaf, berapa banyak maksiat yang kita bungkus dengan syariat? Berapa banyak kezoliman yang kita balut dengan keramah tamahan? Maaf, berapa banyak ujub, merasa soleh, merasa alim, merasa hafiz, merasa pintar, takabur, hasad, iri, dengki, sombong dan bohong. Berapa banyak dosa dan maksiat yang kita buat. Maaf Pak, dosa ini bukan hanya level masyarakat, tapi juga level birokrat, aparatur sipil negara, para pejabat-pejabat pemerintah. Berapa banyak SPPD fiktif yang kita tanda tangani tanpa perasaan takut kepada Allah. Maka tidak ada solusi lain kecuali taubat kepada Allah. Tidak ada pilihan lain Pak. Siapa yang bertaubat? Kita semua. Ustadz, ustazah, mubalik, mubaligah, da'i, da'iyah, para ulama, masyarakat, laki-laki, perempuan, para pejabat, level negara, mulai dari atas. Presiden kah dia, menteri kah dia, gubernur kah dia, wali kota kah dia, camat kah dia, lurah kah dia, RT kah dia, RW kah dia, ketua masjid, seluruh kita bertaubat kepada Allah. Karena tidak ada dosa dan maksiat yang tidak kita buat. Karena Ramadan akan datang sebentar lagi. 1. Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang ketemu Ramadan tapi dia tak dapat ampunan dari Allah. Para anbiya alaihissalam Pak, ini maaf. Para anbiya alaihissalam, para nabi, para rasul, kalau mereka berbuat dosa, mereka tuh selalu bersegera untuk bertaubat. Ada orang tanya, Pak Ustadz, apakah para nabi itu berdosa Ustadz? Yang maksum itu Rasulullah. Para anbiya yang lain, kalau dia berbuat dosa, dia segera bertaubat dan diampuni oleh Allah.
yang Rasulullah ini maksum. Walaupun Rasulullah ini tidak berdosa, tapi kalau Rasulullah ini Nabi kita ini salah, turun ayat meluruskannya. Kapan Nabi salah? Suatu ketika datang satu orang sahabat Nabi yang buta, bernama Abdullah ibnu Maktum, minta ajarkan Islam. Di saat yang bersamaan, datang juga pembesar kaum, orang-orang kafir, salah satu pembesar kaum, minta ajarkan agama. Nabi berpikir, kalau seandainya saya ajarkan Abdullah ibnu Maktum, hanya satu dia saja yang dapat Islam. Tapi kalau saya ajarkan pembesar kaum ini, maka satu kelompok kaumnya masuk Islam. Karena itulah Nabi tinggalkan Abdullah ibnu Maktum, Nabi ajarkan agama kepada pembesar kaum. Karena peristiwa inilah turun asbabun nuzul ayat abasa wa tawalla. Wahai orang yang bermuka masam, telah datang orang lemah kepada kalian, minta ajarkan agama. Datang pula orang yang kuat di antara kalian, kalian tinggalkan yang lemah. Kata Allah, wahai Muhammad, hidayah itu punya Allah. Ditegur oleh Allah, salah Rasulullah, langsung turun ayat membetulkan. Kalau awak salah, Pak, siapa yang turun? Ayat Cahyadi, olun tontulai. Kalau Rasul salah, turun ayat membetulkan. Satu. Apakah ada Nabi yang berbuat dosa dan maksiat? Ada. Ini kita ceritakan. Satu. Nabi Adam alaihissalam. Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka diciptakanlah Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi ini. Diciptakanlah oleh Allah Nabi Adam dari unsur tanah. Kemudian setelah diciptakan, maka Allah berkata dalam Quran, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastaghfara wa kana minal kafirin. Diperintahkan oleh Allah para malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud di sini bukan sujud menyembah. Sujud di sini bukan sujud beribadah, tapi sujud menghormati Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud pada Nabi Adam. Why? Kenapa? Iblis tak mau sujud pada Nabi Adam. Sudah tahu kita sama-sama. Ada 3 penyebab iblis tak mau sujud pada Nabi Adam. Satu. Apa penyebab iblis tak mau sujud? Iblis berkata, ya Allah, saya ini terbuat dari unsur api, sedangkan Adam terbuat dari unsur tanah. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Gengsi kalau saya sujud pada Adam. Iblis mencoba membanggakan asal-usul keturunan nenek moyangnya. Apakah salah alasan iblis yang seperti ini? Tidak. Alasan iblis seperti ini telah banyak dibuat oleh manusia. Tontu dia enggak, den koha bini den adik beradik sama Pak Wali. Camat nan kini kok somondo wang umah den. Wakil gubernur kini kok masih pulang sana sama omak den. Kalau ada nan contoh itu pas mirip-mirip iblis. 1. 2. Kenapa iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam? Iblis berkata, ya Allah, saya ni pimpinan para malaikat. Sebelum turun ke muka bumi namanya iblis, saya diberi nama Azazil, pimpinan para malaikat. Saya telah sujud, saya telah beribadah. Sementara Adam baru diciptakan, belum tentu mau sujud, belum tentu mau beribadah. Tidak mungkin saya sujud kepada Adam. Apakah salah alasan iblis yang seperti ini? Tidak. Alasan iblis seperti ini, iblis mencoba membangga-banggakan kebaikan yang telah pernah diperbuatnya. Apakah salah? Tidak. Alasan seperti ini telah banyak dibuat oleh manusia. Kalau tidak gara-gara den camatnya, tidak akan dapat bantuan langsung tunai kalian dong. Kalau tidak den lurahnya doa, tidak akan baspal mukoma kalian dong. Kalau tidak den pengurus masajinya, tidak akan rancak masaji kalian. Kalau ada nan condoiko, pas mirip-mirip iblis. Koresat, iyo, tidak diundang besok, tidak bonti. 2. 3.
Kenapa iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam? Iblis tak mau sujud, Nabi Adam berkata, ya Allah, saya ni senior, sementara Adam junior. Tak mungkin senior tunduk dengan junior. Orang lama tak mungkin tunduk dengan orang baru. Apakah salah alasan iblis seperti ini? Tidak. Alasan iblis seperti ini banyak dibuat oleh manusia. Apa lewat tinggal di lingkungan perumahan. Oi, ang baru tinggal, baru den sekolah bakarak tinggal. Kalau ada nan condo itu pas mirip-mirip iblis. 3. Maka diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Hiduplah Nabi Adam dalam surga dalam waktu yang begitu lama. Berapa lama Ustaz? Matawa. Kenapa begitu lama? Adam ni punya umur berbeda pendapat para ulama, Pak. Ada ulama mengatakan umur Nabi Adam ni 1312 tahun. Ada yang mengatakan 1338 tahun. Ada ulama yang berpendapat umur Nabi Adam itu umur di dalam surga. Yang penting umur Nabi Adam 1000 tahun ke atas, titik, tidak usah bercokak. Nabi Adam panjang umurnya ketika hidup di dalam surga dalam waktu yang cukup lama. Ada beberapa keterangan dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Diceritakan tentang kisah para nabi. Maaf kalau menyangkut tahun-tahun, Pak. Ini maaf, Pak ya. Kalau menyangkut tahun-tahun, jarak antara nabi satu dengan nabi yang lain, banyak perbedaan pendapat para ulama. Itu menurut Qasasul Anbiya banyak menggunakan hadis-hadis dhaif, lemah. Karena tidak ada pilihan lain. Kenapa Ustaz? Maaf, iko ang kaji ko sejarah. Bukan setahun, 2 tahun, ribuan tahun. Ambo namu ambo Saprinaldi. Ayah ambo Dahlinur. Datu ambo Saib. Namu ambo Saprinaldi bin Dahlinur bin Saib. Ambo tanyo ke ayah ambo. Ya, namo datu ayah Saib ko siapa? Nan kata ayah ambo, entahlah potang namo uang mimbo tuk janggui je nya. Ompek bau kabu. Ini ke atas jauh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah sampai dengan bin Galib bin Fir bin Adnan Mudrika sampai dengan bin Adnan Ismail Ibrahim naik ke atas. Dari Ibrahim ke atas, Ibrahim bin Azar bin Tari atau Tara bin Sahur bin Narud bin Ra'u bin Alib bin Abil bin Saleh bin Arfa bin Sam. Sam naik lagi ke atas, Sam bin Nuh. Nuh naik ke atas, Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris. Idris bin Yarid bin Mihlail bin Koinan bin Anusi bin Sis bin Adam. Ribuan tahun. Hadis mana yang dipakai kalau tidak hadis dhaif? Ikut jaraknya jauh. Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah tinggal dalam surga. Pada usia 140 tahun, Nabi Adam dipertemukan dengan seorang perempuan dan dinikahkan menjadi pasangan suami istri. Istri Nabi Adam adalah Hawa. Titik. Sampai di sini jangan banyak pertanyaan. Nah, hari ini kita hobi bertanya, Pak. Pak Ustaz tanya Cik yang menikahkan Adam sama Hawa, Pak kuah mano? Nah, kalau pertanyaan itu tidak akan menambah iman, tidak usah jawab Pak, tambah bongak awak dia. Urusan siapa yang nikahkan bukan kerja kita. Pakai tenda biru, meja prasmanan, bukan urusan kita. Nah, ada satu hadis Nabi, Pak. Innallaha kariha salasa. Allah benci dengan 3 perkara. Paling benci Allah dengan 3 perkara. 1, kila wa qala, kila wa qala, kila wa qala, kila wa qala. Katanya. Itu paling benci Allah. Nah, ibu-ibu sama bapak-bapak cerita di Kodai. Apa kata ibu-ibu? Dapat kabar batang Pak RW itu kini lah babini duonya. Nan kata ibu sebelah ko, informasi dari mana Bu? Anan kata orang yo. Kila wa qala, Allah benci. Kalau ndak tentu sumber jangan banyak cerita, tutui muncung dah. 1. Yang kedua dia benci Allah kasratul soal, banyak tanya. Boleh bertanya, boleh, tapi jangan banyak tanya. Boleh bertanya, boleh, tapi jangan banyak tanya. Karena Allah ceritakan dalam Quran, diterangkan dalam hadis Nabi. Ini maaf Pak, Nabi Musa
punya kaum namanya Bani Israel. Diperintahkan oleh Nabi Musa agar Bani Israel mencari sapi betina. Wahai Bani Israel, carilah sapi betina. Kalau seandainya Bani Israel tidak bertanya kepada Nabi Musa, cari sapi betino, selesai urusan. Tapi dia banyak tanya. Apa kata Bani Israel? Wahai Musa, sapi betino yang dimaksud kau kulitnya warna hitam, putih atau kuning? Dan kata Musa, kuning. Kata Bani Israel, kuningnya kuning pakai, kuning jalang atau kuning biasa? Kuning pakai. Dan kuning pakai kau gopuk sedang atau kurui? Gopuk akhirnya tidak dapat sapi dia dah. Nah, maka jangan banyak tanya. Boleh bertanya tapi jangan banyak tanya. Maka Nabi Adam alaihissalam tinggal dalam surga dalam waktu yang cukup lama. Apa yang ada di muka bumi ada di surga. Apa yang ada di surga tidak ada di muka bumi. Sampailah Nabi Adam dan Hawa menikmati fasilitas surga, illa kecuali tidak diizinkan oleh Allah untuk memakan satu buah bernama buah kuldum. Buah itu bernama buah kuldi. Secara syariat Adam turun menjadi penyebab Adam turun dari surga turun ke muka bumi. Pak, maaf, buah kuldi itu bukan buah haram. Buah kuldi itu bukan buah terlarang. Seandainya buah kuldi itu tumbuh di muka bumi, pasti dimakan oleh manusia. Adam terusir dari surga bukan karena memakan buah kuldi. Secara syariat Adam mungkin memakan buah kuldi, tapi Adam terusir dari surga secara hakikat. Adam melanggar larangan Allah. Terusirlah Adam dari surga turun ke muka bumi. Pak, Bu, makanya ada dua buah-buahan jenis. Ada dua jenis buah-buahan. Satu buah-buahan yang Allah izinkan tumbuh di muka bumi. Satu lagi tidak diizinkan tumbuh di muka bumi. Yang tidak diizinkan buah kuldi. Makanya sampai gini Pak, tidak ada buah kuldi di muka bumi. Kalaupun ada, mirip-mirip, tapi bukan buah kuldi. Tapi ada buah-buahan yang diizinkan Allah tumbuh di muka bumi. Apa namanya? Watin, wazaitun, buah tin, buah zaitun, daun bidara, buah kurma. Itu buah-buahan dan tanaman surga. Allah izinkan tumbuh di muka bumi. Makanya bini awak banyak menanam batang tin, batang buah zaitun di belakang rumah dekat pot masing-masing. Bagus, bagus. Daripada ibu bini awak menanam keladi-keladi jando bolong tak joleh, tanamlah. Nah, batang tin, batang zaitun. Tapi saya sampaikan buat kita bersama, kalau bapak ibu sudah menanam batang tin, batang zaitun, jangan pula dibilang ini buah-buahan sunnah Ustaz. Ini disiko masalahnya beko Pak. Kalau ada buah-buahan sunnah, berarti ada buah-buahan bid'ah. Kalau buah tin, buah zaitun sunnah, berarti durian, buah jengkol, buah lansek, buah rambai bid'ah. Ujungnya tumbuh awak jadinya beko. Tanam je lah. Kenapa tanam tin atau zaitun? Alhamdulillah, Nabi kami banyak sampaikan hadis dan keutamaannya. Keutamaan menanam batang tin dan buah zaitun. Titik, habis masalah. Jadi makanya Pak, mohon maaf, kita tidak usah lagi berdebat dengan hal-hal sifatnya yang sifat furu'iyah. Maka ketika mau mengamalkan, ini amalkan sajalah. Bapak mau pakai janggut, silakan. Tidak pakai janggut, tidak ada masalah. Karena janggut ini bukan rukun solat. Abi masalah, kalau kini kan enggak Pak. Lah selesai pembahasan oleh para ulama, awak sibuk berdebat. Orang-orang Yahudi, Nasrani lah sampai keluar angkasa, awak masih sibuk membahas tentang janggut ke janggut je. Bila kan codi awak Pak? Ujung-ujungnya berbantah-bantah awak. Woi, ang berjanggut contoh kambing, wang enggak berjanggut contoh anak anjing, atau tumbuh jadinya. Maka tak perlu berdebat kalau enggak hal yang sifatnya furu'iyah mau mengamalkan. Ustaz, kenapa Ustaz pakai janggut? Alhamdulillah, janggut ni sunnah. Banyak sunnah yang lain. Tidak apa-apa. Kalaupun bapak ibu tidak percaya janggut sunnah, saya pakai janggut ni Pak, jago-jago. Untuk apa jaga-jaga? Jaga-jaga. Kalau sempat di akhirat besok, masuk surga, tiketnya pakai janggut, mampu kalau tidak berjanggut kok. Suku-suku ambo lah janggut ambo. Ustaz kenapa pakai jubah? Umur Ustaz muda, umur 40, pakai jubah, pakai kopiah haji, bontuk orang tua.
Cuba Ustaz pakai jas, pakai kemeja, pakai celana, pakai kopiah hitam, cukur janggut, nampak muda Ustaz. Maaf, saya mau sampaikan pada Bapak Ibu, jubah ko nan boli bini ambo, nan menggosok bini ambo, nan menyuci bini ambo, kenapa nan heboh bini orang? Ini penyakit kita, Pak. Sudahi, selesai, habis masalah. Baik, kita lanjutkan. Adam terusir dari surga. Kok lah 20 menit, kok Pak Pengurus? Kok bau pengantar ceramah kok bau? Baik, Adam terusir dari surga, turun dari surga ke muka bumi, kena melanggar larangan Allah. Terusir dari surga, diturunkan oleh Allah dengan Hawa dari surga ke muka bumi. Ada riwayat mengatakan Adam diturunkan di daerah Gujarat, perbatasan dataran India. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di daerah Sri Lanka. Hawa ada yang mengatakan diturunkan istrinya Adam dan dimakamkan di satu kota. Kota itu selalu dilewati oleh orang haji dan umroh. Kota itu bernama kota Jeddah. Jeddah itu asal namanya Jeddatun. Hawa dimakamkan di sana. Adam dan Hawa dikumpulkan dan dipertemukan di Jabal Rahmah. Maaf, Nabi Adam turun dari surga ke muka bumi, berbuat kezaliman, melanggar larangan Allah, berbuat dosa, tak sanggup menengadahkan wajahnya di hadapan Allah. Dia sujud, mohon ampun dan mengakui kezalimannya sambil baca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama Nabi Adam baca doa ini? 40 tahun tafsir mengatakan, tafsir lain mengatakan 400 tahun. Coba bayangkan Pak, Adam taubat ompe ratui tahun, barulah taubat Adam diterima Allah. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimati fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Tak kala taubat Nabi Adam diterima Allah, Adam alaihissalam berbuat dosa, kemudian bertaubat dan taubatnya diterima Allah. 1. 2. Nabi Yunus alaihissalam. Yunus ini meninggalkan kaumnya. Tidak tahan menengok celotehan tingkah laku kaumnya. Muncung umat Nabi Yunus ko baciri. Nah, kisah Nabi Yunus ni meninggalkan kaumnya, menaiki sebuah kapal, menyeberangi lautan. Kisah Nabi Yunus ni Pak sama dengan kisah pengurus masjid. Jadi kalau ada awak ngurus masjid, kemudian celoteh cerita masyarakat kau macam-macam, santai aja. Kalau ada yang berhenti dek cerita itu, kisahnya sama dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi pengurus masjid kau Pak serba payah. Ambo ketua umum Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu Jalan Sukakarya. Masjid Ambo itu namanya Masjid Al-Ikhlas. Baru berdiri dari musola ke masjid lebih kurang setahun 2 tahun. Kini namanya orang menyebut Masjid Kambiang. Dia apa Masjid Kambiang? Karena setiap acara tiap minggu makan gulai kambiang. Kalau kami situ motong kambiang tori Pak, tidak ada kue-kue model ikon, tidak pakai kami Pak. Nah, kena dakwah yang pertama itu bukan dakwah ilallah, dakwah ila ta'am, ajak orang makan. Maka di mana ada masjid Pekanbaru, Nurul Yakin Hang Tua, Al-Falah, Nurul Huda Ronggo Warsito, At-Tayyibah, Alhamdulillah, Babu Sobar, saya mengisi kajian rutin di sana. Lihat, kalau ada masjid yang mengajak orang makan di sana, pasti jamaahnya ramai. Tak bakwan ke bakwan, kalau soju bakwan ko. Sesekali besok kambiang, potong pengurus gulai kambiang. Mahal Ustaz, yang mahal tu kambiang akikah Pak. Kambiang korban yo mahal akikah 2,4 juta. Tapi kalau kambiang batino, borek 25 kilo, matonyo picak, kakinya patah, 500.000 go kambiang aja. Lah, kalau kambiang akikah tu mahal. Kalau ndak percaya pengurus, besok buat acara makan kambiang, kalau ndak pono masoji ko korek tingwambo. Masoji sebola pun tibo lo nyo, walaupun ndak dengar ceramah, nyo niat nak makan kambiang. Ajak orang makan. Karena Ali bin Abi Thalib pernah berkata, maaf, memberi makan orang lebih baik daripada membangun 100 masjid. Maka mulai besok ambo kemari jangan sampai ada bakwan-bakwan oleh. Baik, sekarang kita lanjutkan. Pak pengurus jangan tersinggung. Baik, kita lanjutkan.
Sampai di mana tadi? Baik. Ini pengurus masjid. Pengurus masjid ini sama dengan kisah Nabi Yunus. Pengurus masjid ini tidak akan pernah benar di mata masyarakat. Setiap hari datang ke masjid, apa kata masyarakat? Wajar pengurus. Tidak pernah muncul ke masjid setiap hari. Apa kata masyarakat? Di mak pengurus-pengurus kau tidak ada cik batang hidung di masjid dah. Salah. Minum kopi pengurus di teras. Saya lihat tu piti masjid malu dia ambil dia. Pengurus masjid ini serba salah, Pak. Pengurus masjid ini sama seperti satu orang ayah sama anak pergi ke pasar, naik kuda. Hari pertama ayahnya di atas kuda, anaknya dorong kuda. Sampai di pasar, apa kecil orang pasar? Tengok tuan, ayah ndak bau tak. Ayah dia anak pula disuruh mendorong. Salah. Besok gantian, anak dia ayah dan mendorong. Dan kata orang pasar, tengok tuan, anak ndak tahu diri, masa ayah pula disuruh mendorong? Salah. Besok pagi naik kedua-duanya di atas kuda. Apa kata orang pasar? Keluarga ndak bau tak, kuda kurui naik lo berdua. Salah je. Besok pagi turun kedua-duanya, ndak ada cik pun yang naik. Apa kata orang pasar? Tengok tu keluarga bongak, kuda ada mau jalan kaki. Memang ndak pernah betul, Pak. Jadi pengurus masjid itu asal sepanjang lurus, lanjut jalan. Nabi Yunus ndak tahan dengan tingkah laku kaumnya. Dia tinggalkan kaumnya, menyeberangi lautan, menaiki sebuah kapal. Di atas kapal berlakulah keputusan Allah. Nabi Yunus dilempar dari atas kapal, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Titik. Bu, Pak, jangan pernah mencari tahu apa ikan yang memakan Nabi Yunus, karena tidak penting. Jangan pula guru MDA buat ikan apakah yang memakan Nabi Yunus. Tidak perlu. Karena tidak penting. Tidak perlu mencari tahu di laut mana Nabi Yunus dilempar, ditenggelamkan. Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang sangat besar, berada dalam perut ikan. Apa dosa dan kezaliman Nabi Yunus? Meninggalkan kaumnya. Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan? Tafsir mengatakan 3 hari 3 malam. Tafsir lain mengatakan 7 hari 7 malam. Tafsir lain mengatakan 40 hari 40 malam. Dalam perut ikan itulah Nabi Yunus memohon ampun kepada Allah atas kezaliman meninggalkan kaumnya, sambil berdoa. Dan doa itu kita jadikan zikir pagi dan petang kita sampai hari ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yunus alaihissalam. Kita bukan Nabi Yunus alaihissalam. Apa yang membuat hati kita keras sehingga tidak mau bertaubat di hadapan Allah? Kita bukan Nabi Adam alaihissalam. Apa yang membuat hati kita angkuh sehingga tidak mau mengakui dosa di hadapan Allah? Berapa banyak dosa yang kita buat di hadapan Allah? Maaf, Pak, ini tahun kedua virus corona. Pak Lurah, apa nama turunan virus corona, Pak Lurah? Apa mikrofon? Maaf, ini tahun kedua. Percaya atau tidak, suka atau tidak, terima atau tidak, masuk ke pikiran atau tidak, wabah itu telah ada di tengah-tengah kita. Maaf, wabah corona COVID-19 ini dan segala turunannya, dia bukan datang dengan sendirinya. Dia tidak datang dengan maunya. Dia datang karena diundang. Siapa yang mengundang? Kita semua. Dengan apa kita mengundangnya? Dosa dan maksiat yang kita buat. Maka tidak ada pilihan lain, taubat. Coba Bapak Ibu baca Quran surat Yasin ayat 19. Apa kata Allah? Qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumum musrifun. Tak kala utusan itu datang dan berkata, kemalangan demi kemalangan, musibah demi musibah, bencana demi bencana, wabah demi wabah datang kepada kalian. Kenapa? Karena perbuatan kalian sudah melampaui batas dari Allah, maksiat. Maka yang perlu itu hari ini kita bertaubat, Pak. Taubat kepada Allah, akui dosa di hadapan Allah. Maaf, Pak, rukun solat 3 boleh. Rukun taubat cuma 2. Pertama, menyesal.
Yang kedua, tidak akan pernah mengulanginya kembali. Taubat tidak ada urusan dengan Pak RT. Taubat tidak ada urusan dengan Pak Lurah. Taubat tidak ada urusan dengan ketua masjid. Taubat urusan kita dengan Allah. Taubat tidak ada urusan dengan makhluk. Taubat urusan dengan Khalik. Akui dosa dan maksiat yang kita buat di hadapan Allah. Belajar kita mengakui dosa di hadapan Allah. Baru nanti Allah angkat bencana, bala musibah, apalagi yang terjadi dalam kehidupan dunia ini nanti Allah angkat. Termasuk wabah Allah akan angkat. Kalau setiap kita bertaubat kepada Allah. Maaf, kalau ada di antara kita hari ini yang tidak mau bertaubat kepada Allah, sama artinya dia ikut memberikan kontribusi untuk datangnya bencana di negeri ini. Maka bertaubat kepada Allah. Satu, penyebabnya maksiat. Apa maksiat yang paling besar, Pak? Maaf, maksiat yang paling besar di muka bumi ini bukan pelacuran. Maksiat yang paling besar di muka bumi ini bukan perzinahan. Apa maksiat yang paling besar di muka bumi? Maksiat yang paling besar di muka bumi adalah ketika orang-orang Islam meninggalkan solat. Ini maksiat yang paling besar. Berapa banyak hari ini orang Islam yang meninggalkan solat? Maka oleh karena itu, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Isra dan Mi'raj, perjalanan iman dan amal, ujungnya juga membawa perintah solat. Berapa banyak hari ini orang Islam yang meninggalkan solat? Berapa banyak hari ini orang Islam yang bermaksiat? Pantas Allah turunkan azab di negeri kita. Pantas. Maka kita belajar, Pak, lewat momentum Isra dan Mi'raj ini. Dikatakan oleh Pak Pengurus, dikatakan oleh Pak Lurah tadi, momentum untuk kita untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maaf, saya tak akan panjang lembar. Saya ambil 5 sampai 10 menit sebelum saya berangkat. Salat perintah Allah. Pembeda antara orang beriman dengan kafir, lihat salat mereka. Kalau ada di antara kita hari ini mengaku beriman kepada Allah, tapi tak pernah ke masjid, tak pernah salat Jumat, tak pernah mendirikan salat, dia mengaku beriman, bohong. Dia bukan beriman kepada Allah. Karena pembeda antara beriman dengan kafir, lihat salat mereka. Karena salat ini pembeda antara orang beriman dengan orang kafir. Untuk perkara salat, maaf, saya ingin sampaikan, ikut acuan, ikut tuntunan. Saya sudah pernah sampaikan di sini lewat kajian rutin. Untuk kita ulang kembali. Maaf, Pak, dalam Quran ini ada 30 juz, 114 surat. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.236 ayat. Dan pontiang di ATO 6.000 titik. Nggak usah bercakap-cakap. Awak kan kini suku bercakap-cakap. Dan ayat tak jadi baca-baca. 30 juz, 114 surat. Kalau ada dalam Quran, ini maaf, kalau ada dalam Quran perintah amar, maka perintah itu tidak berdiri sendiri. Pasti perintah itu ada keinginan. Ini perintah, ini keinginan. Perintah kerjakan harus cocok dengan keinginan. Kalau ada perintah dikerjakan tak cocok dengan keinginan, perintah akan selesai. Kewajiban akan selesai. Tapi ingat, boleh jadi Allah murka dalam kehidupan kita. Payah kami mencernanya, Ustaz. Baik, saya sederhanakan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa, apakah puasa berdiri sendiri? Tidak. Dalam puasa ini ada keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Kalau bapak ibu mau berpuasa, tengok puasanya Rasulullah. Kapan puasanya Nabi? 1. Nabi berpuasa pada bulan Ramadan. 2. Berapa jumlah puasa Nabi? Kalau tidak 29, 30 hari. Jangan cuba-cuba bapak buat puasa Ramadan 28 sama 31 hari. Sosek. Ikut perintah sesuai keinginan. Aqimus salawatu zakah, iqamus salawa itaz zakah. Dirikan salat bayar zakat, dirikan salat bayar zakat, dirikan salat bayar zakat. Salat perintah Allah. Apakah perintah ini berdiri sendiri? Tidak. Dalam perintah ini ada keinginan Allah.
Apa keinginannya? Tengok solat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Solatlah kamu sebagaimana Nabi sembayang. Pak, tengok Nabi sembayang. Ndak bisa sembayang kau nengok Pak RT. Ndak bisa solat kau nengok Pak RW. Tengok Nabi. Seperti apa solat Nabi? Satu, tertib solat Nabi. Berjamaah. Itu tertib solat Nabi. Sulit kami memahami Ustaz. Diperhalus lagi bahasanya. Baik. Sekarang saya tunjuk. Apa siapa nama Pak? Siapa nama? Asli mana? Minang di mana? Bukit kadang bukit di mana di Baso. Ah di Maninjau. Maninjau betul lewat Matua. Ah baik. Pak siapa nama Pak? Pak Miras. Pak Miras, saya punya uang sekarang. Saya bawa mobil di parkir depan mobil saya warna merah. Dalam mobil saya itu ada uang cash 400 juta. Kalau tidak percaya, tengok sama-sama. Jadi tangkau disangko, Ustaz kini kau bansek. Ustaz kini kau kayo. Ambo punya tanah. Tanah Ambo di Simpang Kualu, Jalan Sukakarya. Tanah Ambo tu 100 kali 100. Maaf, isinya batang ilalang. Katakanlah apa kini kau pimpro pemborong tukang. Ambo lagi ke apa kini piti sampai rati juta cash. Atau kalau kurang ambo tambah besok pagi sampai rati le. Berarti 800 juta cash. Tolong bangun rumah ambo di atas tanah 100 kali 100 itu. Bangun rumah ambo ukuran 20 kali 20. Besok pagi ambo berangkat ke Jakarta. 3 bulan lama di Jakarta. Ambo tak tahu menau. Pulang dari Jakarta, rumah haruslah selesai terima kunci. Kira-kira apa nerima? Amu tak terima proyek kau. Piti malam kau cash 800 juta. Amu atau tidak? Kalau tidak amu, amu cari tukang lain. Katakanlah apa amu menerima proyek kau. Ambo lagi piti 800 juta. Perintah saya dengan bapak tukang ini, suruh bangun rumah. Perintah Allah kepada manusia, dirikan solat. Apakah cukup perintah? Tidak. Dalam perintah ada keinginan saya. Dalam perintah solat ada keinginan Allah. Apa keinginan saya? Pak tukang, beko kalau bangun rumah ambo, atoknya pakai rangka baja ringan, mereknya Taso, atapnya spandeknya buat 0,35. Kok dapet beko, pelapon ambo buat Sunda pelapon, nggak usah pakai gipsum kok badobu. Lantai ambo bisa ganti keramik, nggak usah model iko. Kok mesojik kok keramiknya murahan kok. Cari keramik yang ancak, mereknya Essenza granit, harganya 800.000 sejuta sekotak. Maaf, dapur ambo, tolong buat kitchen set, biar sonang bini ambo masak. Ruang tengah, buat wastafel, biar bisa cuci tangan. Kamar mandi ambo, tolong buat gaya kamar mandi orang kayo. Ndak pakai bak, ndak pakai ember, tapi pakai bathtub, pakai sower-sower. Gerase ambo, tolong buat agak gadang, kena auto ambo 7 nio parkir. Konsen ambo, buat konsen gaya rumah minimalis. Ketek. Kaco ambo jangan buat kaco model iko, tapi buat kaco graper yang tebal, yang agak bergambar. Perintah saya dengan Pak tukang suruh bangun rumah. Dalam perintah saya ada keinginan saya. Dalam perintah solat ada keinginan Allah. Kira-kira Pak, maaf, besok pagi saya berangkat ke Jakarta. 3 bulan lamanya. Selesai 3 bulan dari Jakarta, ambo pulang. Ambo tengok Pak tukang lah selesai bangun rumah. Sekali ambo tengok bangun rumah, rupa Pak tukang dibangun deknya rumah petak 3. Rumah juga. Kira-kira ambo suko atau berang? Suko atau berang? Berang. Kenapa? Perintah tidak cocok dengan keinginan yang memberikan perintah. Maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Begitu juga dengan Allah. Allah suruh kita solat. Tapi solat yang kita kerjakan tidak cocok dengan keinginan Allah. Allah suruh kita berjamaah. Awak sembahyang di rumah. Mentang-mentang pejabat sembahyang di rumah belakang meja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai singlet lah kuyak-kuyak. Ken sarung lah merah jambu. Capek-capek sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditanya dek bini. Ba dek capek mana sembahyang bang? Udah mahir dek. Lah mahir. Ke masjid tidak pernah. Jumat tidak pernah. Solat berjamaah tidak pernah. Kemudian berdoa, undang ustaz ke rumah. Ustaz, doakan kami masuk surga Firdaus. Tidak bau tak orang-orang itu. Nah, belajar kita mengimarahkan masjid.
Belajar untuk memakmurkan masjid. Banyak tempat yang saya datangi, banyak masjid yang saya kunjungi, banyak daerah yang saya datangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf, betul kata Allah, apabila laki-laki dan perempuan beriman kepada Allah, beramal soleh, Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di kehidupan mereka. Allah turunkan keberkahan dari langit, keluar kesuburan dari bumi. Pasti, maaf, kalau orang beriman kepada Allah dan beramal soleh, salah satunya memakmurkan masjid. Makanya Pak, mohon maaf, saya undang pengurus masjid ini, sesekali kumpulkan pengurus masjid kok, jangan jalan-jalan ke Sumbar, ke Pulau Mande yo. Sesekali jalan ke luar negeri, Pak. Saya diizinkan Allah jalan ke luar negeri 2008, 2012, 2003 ke 7 negara di Asia. Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja. Kalau tidak corona, saya insya Allah diizinkan Allah berangkat ke negara Eropa. Kalau ada PT, jalanlah ke negara lain. Lihat orang Islam mengamalkan agama. Jangan ke Sungai Gelombang sama Pulau Cinta ke Pulau Cinta aja. Bongak. Jalan jauh-jauh. Tengok orang Islam mengamalkan agama. Terakhir, tahun 2008, saya berangkat ke Thailand. Di Thailand tu Pak, saya 2 bulan lebih. 2 bulan 13 hari. Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja. Terakhir saya di Thailand. Di Thailand tu 2 bulan lebih. Di sana Pak, maaf, dulu data penduduknya Thailand itu lebih kurang sekitar sama dengan Riau. 7 juta. Yang Muslim 10%, 700.000. Yang Muslim ini mendiami 4 provinsi. Kalau bahasa dia provinsi, bahasa awak kabupaten. Ialah Patani, Narathiwat, Songkhla. 4 provinsi ini Muslim. Kalau Bapak sampai ke sana, jalanlah ke provinsi Muslim. Di sana solatlah di masjid-masjid mereka, pasti air mata menetes. Di sana Pak solat maghrib, isya, zuhur, asar, subuh, sama banyak jo sembahyang Jumat. Subhanallah. Beda masjid awak, Pak. Masjid awak aku banyak lu kipi angin pada jamaah le. Ikut di acara mau Isra Mi'raj konyo. Kadang panjang lo sejadah pada orang le. Inyo azan, inyo qomat, inyo imam plus makmum. Inyo yang doa, inyo pula yang mengaminkan. Solat 5 waktu mereka sama banyak dengan solat Jumat. Subhanallah. Ada di antara masjid mereka yang solat zuhurnya 2 kali. Selesai sembahyang zuhur, Assalamualaikum, tidak sampai doa, keluar masuk sip kedua. Ada yang sembahyang subuhnya sampai 3 kali. Assalamualaikum, keluar langsung masuk, tidak muat masjid. Itu yang nak kita bawa studi banding tu Pak. Itu yang nak kita bawa keadaan masjid di tempat-tempat kita. Maka betul kata Allah, maaf benar kata Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, Allah akan berikan keberkahan dari langit, keluar kesuburan dari bumi, negeri mereka. Subhanallah. Di sana Pak, kita tidak usah bicara Mekah Madinah. Mekah Madinah pasti jelas negeri yang aman, negeri yang dijaga oleh Allah. Ini negeri Thailand, mayoritas Hindu dan Buddha, hanya 10% yang Muslim, tapi mereka mengamalkan agama. Allah berikan keberkahan di mana-mana. Maaf, kalau Bapak pergi haji dan umroh di Mekah, Madinah, nginap sajalah. Di mana saja Bapak nginap, silahkan. Di Madinah hotelnya besar, di Mekah hotelnya kecil, nginap sajalah. Waktu makan siang atau makan malam di hotel Mekah, Madinah, itu biasanya pernah basuh pisang segodang tangan kok. Ada pisang segodang kaki. Itu pisang tuh Pak, ndak ada tumbuh di Saudi Arabia. Itu pisang diambil dari Thailand, perkampungan Muslim. Beras kualitas terbaik dunia, bukan bare Solo, bukan bare Mudia, bukan bare Kurui Kusui. Itu bare lokal, beras kualitas terbaik dunia, beras Thailand, segodang-godang koincek boge gua. Durian paling besar, durian montong Thailand. Ayam paling besar, ayam Bangkok Thailand. Ada yang tanya dengan saya, Pak Ustadz, apa pekerjaan Muslim Thailand? Pekerjaan Muslim Thailand, 1, mayoritas Muslim Thailand pekerjaannya 78% manakia, memotong karet, memotong gota. Tapi lucu, mereka berangkat ke kebun jam 8.30 lah selesai sembahyang duha, baru berangkat ke kebun. Sekali potong getah, penuh getah 10 tempurung, berkah. Tidak sama orang kampung awak dah Pak. Orang Kampar, orang Kuansing, orang Sumbar, ulun sembahyang subuh lah berangkat ke kebun, maka banyak mati tangkok di harimau. Kayu indah dan dipotong kebun orang, utang bayar ayak.
Kenapa? Masjid mereka tinggalkan. Orang kalau sudah meninggalkan masjid, potong telinga saya, tidak akan berkah. Demi Allah, tidak akan berkah. Kalau mereka sudah meninggalkan masjid. Maka mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Terakhir, suatu ketika Dr. Herman Gani, teman saya, satu fakultas, sekaligus pimpinan saya di fakultas. Suatu ketika dia memberikan tausiah di masjid saya. Dia bercerita, kebetulan beliau pengurus FKUB Kota Pekanbaru. Dia bercerita dia pernah diutus studi banding ke Jawa Timur, mempelajari manajemen masjid. Ketika itu dalam masjid, Pak, ada buku 4 kali ini tebalnya, seperti buku lintang. Bertanyalah beliau kepada pengurus, Pak, ini buku apa? Kata pengurus masjid, ini daftar nama warga. Jadi maaf, nama warga itu, Pak, bukan Pak RT, pengurus masjid mesti ada daftar nama warga. Seluruh nama warga, kakak, bini, anak, termasuk bayi yang lahir tadi pagi pun ditulis namanya. Maka ditulis, maka pengurus masjid jangan piti ke piti je, Pak RT, Pak RW jangan tanah ke tanah aja diurus. Perlu dituli, Pak. Maka setiap tulisan itu dikasih warna. Ada stabilo warna kuning, warna merah, warna hijau. Dr. Herman Gani tanya dengan pengurus, maaf Pak, yang warna ini maksudnya apa? Kata pengurus masjid, yang warna hijau ini, maaf, suaminya, istrinya, anak-anaknya semua sudah ke masjid. Yang warna kuning kok, anaknya baru ke masjid, ayahnya belum pernah datang ke masjid leh. Dan warna merah kok, satu keluarga sampai hari ini belum ke masjid. Itu baru nama manajemen masjid, Pak. Tentu warga yang tidak datang ke masjid itu. Maka kita belajar untuk mendata setiap masyarakat kita. Untuk apa? Memakmurkan masjid, mengimarahkan masjid. Karena masjid ini jantung kampung. Kalau jantungnya tidak berdenyut, kampungnya akan dikuasai oleh iblis, laknatullah alaih. Maka belajar, Pak, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, pulang ke rumah, ajak suami, ajak anak, ajak keluarga kita untuk mendatangi masjid. Belajar kita mengimarahkan masjid. Jika seperti ini keadaannya, demi Allah, Pak, maka kita akan lihat keberkahan dari langit Allah akan turunkan, dan keberkahan dari bumi akan pasti Allah keluarkan. Innaka la tuhlimul mi'ad. Allah tidak pernah bohong, Allah tidak pernah berdusta. Kalau Allah sudah berjanji, pasti janjinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi saya berpesan kepada kita bersama, demi Allah, padi yang kita tanam belum tentu akan tumbuh, apalagi padi tak pernah kita tanam. Kita yang solat, kita yang puasa belum tentu akan selamat, apalagi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali sebelum meninggal dunia berpesan, wahai manusia, ketika engkau dilahirkan engkau menangis, walaupun ayah dan ibumu tertawa ketika engkau dilahirkan. Oleh sebab itu, betulkan iman, perbaikilah amal, agar kelak engkau besok bisa tertawa di saat ayah dan ibumu menangis di hari-hari kematianmu. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita ingin mati sebagai seorang syuhada. Kita ingin mati dalam puncak perjuangan agama yang tertinggi. Semoga Allah kabulkan keinginan kita. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kami bermohon kepada kita bersama, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama dan bercengkrama di sini. Insyaallah saya akan pulang istirahat sebentar dan akan persiapan kajian subuh dan berangkat ke Basrah, Kuantan Sengingi.
Dari sana saya juga mohon doa langsung ke Kecamatan Kebenuan Kota Tengah, dan terakhir malam Senin akan di Air Tiris. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.